Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada penguji 1, yaitu Bapak Arif Rahman Bramantya SSMA. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada penguji 2, yaitu Bapak Dr. Andes Mahmud Effendi MHum, sekaligus dosen pembimbing tugas akhir saya. Perkenalkan, saya Fahmi Auliataryandanu, mahasiswa kearsipan 2017, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dengan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Aplikasi Tata Persuratan dalam Manajemen Korespondensi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlakunya otonomi daerah membuat lembaga di tingkat daerah dapat mengatur kebijakan rumah tangganya masing-masing. Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan terobosan dengan meluncurkan program pelayanan terpadu satu pintu. Kehadiran pelayanan terpadu satu pintu diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang good governance. Kehadiran pelayanan terpadu satu pintu dapat menjadi cover jika dilihat dari layanan baik atau buruknya layanan yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah yang memberikan layanan. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan pembagian atau pengelompokan beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dan diawasi serta dilakukan pengendalian manajemen kantor. Salah satu jenis layanan yang dimiliki oleh pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu adalah layanan korespondensi. Korespondensi adalah komunikasi tertulis antara pegawai dengan orang lain, pegawai dengan instansi dan organisasi, atau sebaiknya menggunakan media berupa surat. Surat merupakan utusan dari organisasi dalam menyampaikan informasi antar organisasi ataupun dalam lingkup internal. Informasi yang dimiliki surat begitu penting dalam pengambilan keputusan organisasi, sehingga penyampaian informasi surat harus dilakukan secara efektif dan juga cepat. Ketersediaan informasi yang dimiliki surat tentu harus diimbangi dengan penyimpanan yang baik. Surat yang disimpan dan diolah merupakan arsip. Arsip terbagi menjadi dua jenis, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis atau record merupakan sumber tertulis yang secara legal digunakan sebagai bahan bukti organisasi serta memiliki intensitas penggunaan yang masih sering digunakan. Arsip pesuratan atau arsip korespondensi termasuk ke dalam arsip dinamis karena masih memiliki informasi penting dan masih sering digunakan oleh instansi. Seiring bertambahnya volume arsip dinamis korespondensi, tentu harus dilakukan pengolahan yang lebih cepat dan efisien, yaitu menggunakan sistem informasi. Dengan adanya sistem informasi, output yang dihasilkan dari arsip dinamis juga berubah pula menjadi berbentuk elektronik. Hasil perubahan arsip dinamis menjadi elektronik tersebut dapat dikatakan sebagai arsip elektronik. Arsip elektronik merupakan arsip yang berbentuk born digital ataupun hasil alih media dari tekstual menjadi elektronik. Karena berubah pula format penyimpanannya menjadi elektronik, tentu pengarsipannya juga berubah menjadi elektronik. Pengarsipan elektronik adalah pengarsipan yang dilakukan untuk mengatur, menyimpan, dan mengumpulkan arsip untuk memfasilitasi penggunaan arsip, penyimpanan, disposisi, dan penemuan kembali. Kegiatan manajemen korespondensi atau tata persuratan yaitu merupakan penyaluran informasi tertulis antar instansi ataupun organisasi yang kegiatannya meliputi penerimaan surat masuk, memeriksa dan mensortir surat masuk, mengarahkan surat, penggolongan surat, pencatatan surat, dan distribusi surat, kemudian yang terakhir mengirimkan surat keluar. Dengan berkembangnya sistem informasi, tentu alur manajemen korespondensi dapat dilakukan secara cepat menggunakan aplikasi. Untuk kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan aplikasi bernama aplikasi tata persuratan dalam mendukung kegiatan manajemen korespondensinya. Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah yang dapat saya ambil yaitu adalah apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam implementasi aplikasi tata persuratan dalam manajemen korespondensi di pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua adalah bagaimana implementasi aplikasi tata persuratan dalam manajemen korespondensi di pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga,
Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi tata persuratan dalam manajemen korespondensi di pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta? Pada tinjauan pustaka ini, saya mengambil 3 kata kunci, yaitu implementasi, aplikasi, dan manajemen korespondensi. Implementasi dalam arti sempit yaitu adalah penerapan dari program yang telah didasari pada alasan tertentu. Sedangkan menurut Mas Manian dan Sahabatir dalam terjemahan bahasa Indonesia, implementasi adalah penerapan dari kebijakan dasar yang sebelumnya telah ada di peraturan perundang-undangan atau perintah dari atasan atau eksekutif. Pada dasarnya, penyusun implementasi harus mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menetapkan tujuan untuk proses implementasi tersebut. Kebijakan merupakan input dari implementasi, sedangkan hasil merupakan output dari implementasi. Pada tugas akhir ini membahas mengenai implementasi dari aplikasi tata persuratan untuk kegiatan manajemen korespondensi di pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi adalah penggunaan komputer untuk berupa instruksi, pernyataan untuk memproses input menjadi output, sehingga dapat diterjemahkan bahwa aplikasi menerjemahkan perintah dari manusia untuk memproses input menjadi output. Ragam aplikasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu aplikasi berbasis web, desktop, dan mobile. Untuk aplikasi tata persuratan sendiri menggunakan aplikasi berbasis web karena memerlukan jaringan berupa intranet. Manajemen korespondensi menurut Moses adalah penerapan dari prinsip record management untuk komunikasi tertulis, seperti kegiatan pengurusan surat. Apabila dikorelasikan dengan record management, kegiatan korespondensi berada pada tahap awal life cycle of record, yaitu tahap penciptaan dan penerimaan. Maksud dari tahap penciptaan adalah arsip ketika diciptakan, yaitu surat yang surat keluar. Kemudian tahap penerimaan berupa arsip surat masuk yang datang ke organisasi yang berasal dari instansi lain. Arsip persuratan sendiri atau arsip korespondensi adalah arsip berupa naskah atau dokumen, baik bersifat konvensional maupun elektronik yang digunakan untuk komunikasi tertulis dan komunikasi kedinasan pastinya. Lingkup pengurusan surat terbagi menjadi 2, yaitu pengurusan surat masuk dan pengurusan surat keluar. Dan apabila digarisbesarkan, pengurusan surat terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat. Dan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pernah berpindah-pindah tempat, dimulai dari Kepulauan Keraton Ngayogyakarta, MUI DIY, Kawah Gondomanan, dan baru pada tahun 1977 berpindah ke Jalan Sukonandi nomor 8 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta atas izin Sri Paduka Pakualam 8. Untuk saat ini, kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pelayanan terpadu satu pintu berada di bawah arahan Subbagian Umum dan Humas. Pengorganisasian arsip dinamis di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan asas gabungan sentralisasi dan desentralisasi. Asas sentralisasi terlihat pada pengurusan arsip inaktif yang dipusatkan di record center serta surat masuk yang tersentral di pelayanan terpadu satu pintu. Sedangkan penerapan asas desentralisasi terlihat pada pengelolaan arsip dinamis aktif yang dikelola oleh masing-masing unit pengelola. Kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di pelayanan terpadu satu pintu, mengelola arsip berjenis arsip dinamis aktif korespondensi seperti surat edaran, surat pengantar, surat perizinan, pengumuman, memorandum, nota dinas, surat perjalanan dinas, lembar pengantar, dan disposisi. Untuk kondisi arsip sendiri sudah cukup dikatakan baik karena sebagian besar telah dialih mediakan ke bentuk elektronik.
Akan tetapi masih ada beberapa arsip tekstual yang dikelola di pelayanan terpadu satu pintu, yaitu berupa lembar pengantar, kartu kendali, dan lembar disposisi yang disimpan cukup baik di folder arsip pada lemari arsip, dikelompokkan berdasarkan unit pengolah dan diurutkan secara kronologis. Untuk volume arsip dinamis korespondensi yang dikelola oleh pelayanan terpadu satu pintu, jika dihitung selama 3 bulan per 3 Januari sampai 13 Maret 2020 mencapai 1.650 surat, dan atau bila diestimasikan selama setahun mencapai 6.600 surat. Selanjutnya adalah sarana yang mendukung manajemen korespondensi di pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 2 sarana yang mendukung, yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana seperti komputer. Komputer sendiri tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan seperti input device, output device, memori, dan CPU. Selain itu, komputer juga membutuhkan sistem OS seperti Windows 7 yang digunakan, kemudian juga membutuhkan web browser untuk menjalankan aplikasi tata pesuratan. Kemudian ada perangkat-perangkat keras lain yang mendukung dalam sarana prasarana ini, seperti mouse yang digunakan untuk menerjemahkan perintah manusia dan mengarahkan tombol di komputer, kemudian keyboard yang digunakan untuk mengetik huruf, angka, simbol, sekaligus menginput data di aplikasi tata pesuratan. Kemudian scanner sendiri berjumlah 5 unit menggunakan merek HP LaserJet MFP 350, digunakan untuk melakukan alih media surat. Selanjutnya ada printer dot matrix yang digunakan untuk printer kertas khusus. Kemudian ada mesin faksimil yang digunakan untuk menerima surat masuk dari instansi lain. Kemudian dibutuhkan pula jaringan internet. Untuk kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan jaringan intranet yang bersifat private sehingga keamanan pun lebih terjamin dan meminimalisir kebocoran informasi. Selanjutnya juga ada perangkat pendukung lain seperti komputer server. Komputer server adalah penyedia alamat IP server yang digunakan untuk komputer-komputer lain dengan mengakses IP klien yang khusus. Aplikasi tata pesuratan digunakan untuk memudahkan registrasi mail handling, khususnya pemesan surat masuk dan surat keluar, sekaligus mengamankan informasi menggunakan alih media, kemudian mempercepat proses penemuan kembali, dan keamanan yang terjamin menggunakan intranet. Untuk aplikasi tata pesuratan sendiri dapat digunakan seluruh unit pengolah. Unit pengolah sendiri menjadi user, sedangkan pelayanan terpadu satu pintu menjadi admin. Untuk melakukan login di aplikasi tata pesuratan, langkah awal adalah membuka web browser, kemudian membuka alamat IP yang disediakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian login menggunakan username dan password. Menu pada aplikasi tata pesuratan tersendiri terdapat beberapa, seperti menu surat masuk yang di dalamnya terdapat rekap surat masuk, lembar pengantar, dan monitor pengendalian. Selanjutnya ada menu surat keluar yang di dalamnya terdapat menu rekap surat keluar, lembar persetujuan, monitor pengendalian. Selanjutnya menu retensi yang di dalamnya berisikan menu berupa penyusutan masuk dan monitor retensi. Selanjutnya ada menu referensi. Menu ini adalah menu yang khusus digunakan oleh admin, yaitu pelayanan terpadu satu pintu, untuk mengedit kolom atau menambah kolom entrian pada form tambah surat. Selanjutnya ada menu manajemen user. Manajemen user adalah menu yang juga dapat digunakan oleh admin untuk menambah user yang menggunakan aplikasi tata pesuratan. Selanjutnya ada menu backup data. Menu backup data adalah menu yang digunakan untuk memaintain data sekaligus menjaga data apabila sewaktu-waktu aplikasi tata pesuratan mengalami trouble. Alur pengurusan arsip dinamis korespondensi surat masuk di pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dari petugas back office menerima surat masuk, kemudian petugas back office mengisikan nomor urut pada surat masuk, kemudian yang ketiga adalah
Petugas back office melakukan pengecekan isi surat, melihat isi surat bersifat segera, terbatas, rahasia atau hanya biasa. Kemudian yang keempat, melakukan pengarahan, yaitu mengarahkan tujuan surat kepada unit pengolah yang berhak mendapatkannya. Selanjutnya yaitu petugas customer service surat melakukan input data dan alih media. Yang keenam, pendistribusian surat oleh petugas back office. Untuk kantor wilayah Kementerian Daerah Agama Istimewa Yogyakarta, pengarahan surat masuknya terbagi menjadi dua, yaitu terbagi menjadi tiga. Untuk kebijakan keagamaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, surat masuk tersebut diarahkan ke Kepala Kantor Wilayah, sedangkan menyangkut kebijakan internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan ke Kepala Bagian TU. Sedangkan jika surat masuk bertujuan untuk ke arah spesifikasi pekerjaan atau bidang-bidang, diarahkan ke bidang subbagian atau pembimbing masyarakat. Untuk langkah awal input surat masuk yaitu adalah mengklik menu surat masuk, kemudian klik menu rekap surat masuk, selanjutnya klik tombol add. Setelah masuk tombol add, yaitu mengisikan data pada form tambah surat baru, kemudian upload data alih media di informasi pendukung dan klik simpan. Berikut ini merupakan tampilan dari form tambah surat baru. Beberapa keterangan yang harus diisi diantaranya adalah indeks berkas, kegiatan, nomor klasifikasi, tujuan surat, nomor entry, isi ringkas, nasib akhir surat, kemudian dokumentasi yaitu upload hasil file alih media. Pendistribusian surat masuk di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi dua, yang diarahkan ke Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Bagian Tata Usaha dan ke bidang subbagian atau pembimas. Langkah pertama untuk melakukan pendistribusian surat yaitu adalah mengklik centang pada kolom keterangan surat yang ingin didistribusikan. Selanjutnya yang kedua, untuk kantor wilayah, untuk Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Tata Usaha, klik terlebih dahulu lembar disposisi dan klik tombol print. Untuk bidang subbagian atau pembimbing masyarakat, klik lembar pengantar saja. Jika sudah, tekan print untuk mengeprint. Selanjutnya yaitu petugas back office melakukan pendistribusian surat ke unit pengolah yang dituju, di mana surat masuk tersebut di paper clip bersamaan dengan lembar disposisi atau lembar pengantar rangkap 2 warna pink dan putih. Untuk warna putih sendiri dikembalikan ke pengantar batu satu pintu dan sudah bertanda tangan pada pihak yang menerima di unit pengolah. Sedangkan lembar pengantar kartu kendali dan lembar disposisi warna pink ditinggal di unit pengolah untuk diolah sendiri menjadi arsip dinamis aktif. Alur pengurusan arsip dinamis korespondensi surat keluar yang dilakukan di pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dari pengonsepan surat keluar yang dilakukan oleh unit pengolah. Selanjutnya, persetujuan surat keluar yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dari unit pengolah. Yang ketiga, petugas back office melakukan pengecekan kebenaran kaidah tata naskah dinas dari surat keluar berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya, pemberian nomor depan surat keluar yang dilakukan oleh petugas back office. Hal ini harus dilakukan karena aplikasi tata pesuratan masih menggunakan aturan kaidah tata naskah dinas lama, sehingga penomoran surat depan, penomoran nomor surat dinas yang di bagian depan harus dilakukan secara manual menggunakan buku agenda surat keluar yang dilakukan oleh petugas back office. Hal tersebut berdasarkan pada urutan surat keluar dari awal tahun yang dicatat pada buku agenda surat keluar. Setelah melakukan penomoran tersebut, dilanjutkan proses input surat keluar dan alih media oleh petugas customer service surat. Setelah itu, surat sudah siap dikirimkan keluar. Langkah penginputan surat keluar di aplikasi tata pesuratan, selebihnya prosesnya sama dengan proses input surat masuk. Beberapa keterangan yang harus diisi adalah indeks berkas, kegiatan surat, nomor urut surat, tanggal surat,
nomor entry surat, tanggal entry surat, isi ringkas, tujuan surat, inisiatif surat, dan kode klasifikasi surat, serta yang terakhir tak lupa adalah mengupload hasil alih media. Selanjutnya adalah penemuan kembali arsip korespondensi di pelayanan terpadu 1 pintu kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah awal adalah membuka menu surat masuk atau surat keluar, sama saja membuka, kemudian klik search bar di kolom atas bagian atas dari rekap surat masuk atau surat keluar, kemudian tulis kata kunci yang digunakan. Setelah tulis kata kunci, hasil penemuan kembali akan muncul dalam sebagian detik menggunakan informasi dari keterangan kata kunci seperti informasi kegiatan surat, indeks, nomor surat, tujuan surat, tanggal entry, asal surat, ataupun tujuan surat yang berdasarkan dari penulisan kata kunci yang ditulis. Hasil penemuan kembali juga dapat dilihat dari file alih media, sehingga pengecekan hasil penemuan kembali tidak hanya berdasarkan pada kata kunci saja. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pengimplementasian aplikasi tata pesuratan. Di antaranya adalah belum dimanfaatkannya seluruh fitur yang terdapat di aplikasi tata pesuratan. Misalnya adalah fitur distribusi langsung, di mana unit pengolah tinggal menerima notifikasi apabila ada surat masuk, akan tetapi distribusi secara elektronik belum dapat dimaksimalkan. Selanjutnya adalah fitur tindak lanjut surat yang juga belum dimaksimalkan. Selanjutnya adalah fitur persetujuan surat keluar yang masih juga belum dimaksimalkan karena unit pengolah harus datang ke pelayanan terpadu 1 pintu untuk meminta nomor depan surat. Selanjutnya, belum adanya operator khusus di unit pengolah yang mengoperasikan aplikasi tata pesuratan. Dan selanjutnya adalah sumber daya manusia di pelayanan terpadu 1 pintu yang terkadang harus kewalahan apabila terdapat banyak tamu yang meminta layanan, dan kebetulan pula jika surat masuk sedang banyak tentu akan menyebabkan pegawai di pelayanan terpadu 1 pintu harus kewalahan. Selanjutnya, apabila mengalami mati listrik, belum ada genset yang memadai jika untuk menghidupkan listrik kembali, sehingga arus pengurusan surat harus terhambat. Terdapat sarana-prasarana yang rusak seperti scanner. Kemudian terdapat error sistem ketika menuliskan kode seperti strip, titik 2, petik atau petik 2. Hal tersebut pernah dialami ketika praktik kerja lapangan, ketika menuliskan isi ringkas menggunakan kode atau simbol tersebut, aplikasi langsung error sehingga harus melakukan input dari awal. Terdapat inkonsistensi dalam penemuan kembali, yaitu inkonsistensi dalam penulisan kata kunci penemuan kembali akibat kesalahan sejak awal yang menuliskan keterangan informasi pada surat tidak seragam, misalkan seperti Majelis Ulama Indonesia dan MUI, yang dimana tulisan tersebut tidak seragam sehingga jika menuliskan kata kunci keduanya akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Terdapat aturan di aplikasi tata pesuratan yang masih mengikuti kaidah lama sehingga masih belum mengikuti aturan yang baru dan harus dilakukan peremajaan sistem dengan pihak ketiga. Kesimpulan yang didapatkan pada penulisan tugas akhir ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki program pelayanan terpadu 1 pintu yang diantara layanannya adalah layanan korespondensi. Guna mensiasati semakin banyak arsip dinamis korespondensi, maka digunakan sistem informasi yang bernama aplikasi tata pesuratan. Asas pengorganisasian kearsipan yang digunakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu menggunakan asas gabungan. Untuk volume arsip pesuratan sendiri terbanyak 1.650 surat selama 3 bulan per 3 Januari sampai 13 Maret 2020. Untuk kondisi arsip sendiri di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di pelayanan terpadu 1 pintu, terbilang cukup baik karena sebagian besar telah dialih mediakan ke bentuk elektronik. Aplikasi tata pesuratan ini sendiri dikelola oleh admin yaitu pelayanan terpadu 1 pintu dan user yaitu unit pengolah. Terdapat beberapa syarat yang dapat saya sampaikan, diantaranya adalah diberikannya sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat menggunakan aplikasi tata pesuratan secara maksimal.
Terlebih lagi, penggunaan aplikasi ini dapat mempermudah dan mempercepat proses alur manajemen korespondensi di pelayanan terpadu di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah perbaikan sarpras, kemudian penulisan informasi yang konsisten dan seragam agar proses penemuan kembali dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan aplikasi tata persuratan. Beberapa saran yang dapat saya sampaikan yaitu adalah menambahkan fitur lokasi berkas, kemudian penomoran otomatis yang dapat dilakukan secara penuh full aplikasi, kemudian pengunduhan hasil rekap surat yang dapat dilakukan secara lengkap sehingga terdapat daftar arsip yang dimiliki lengkap diunduh dari aplikasi yang saat ini masih belum bisa diunduh. Kemudian pengembangan sistem pemantauan arsip dari saat aktif hingga inaktif. Demikianlah presentasi tugas akhir saya yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.